Puji nama Tuhan, Shalom bagi siswa-siswi Miss yang berada di rumah, yang belajar secara online. Apa kabar anak-anak Miss semua? Miss harap semua siswa Miss keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama dengan Miss. Oke? Pada saat ini sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami ucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan, buat kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami tahu ya Tuhan, kami ada pada saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan semua karena kasih anugerah Tuhan. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Tuhan yang mengajari kami, memberikan kami hikmat, kepintaran, kebijaksanaan. Engkau yang memberkati juga bagi siswa-siswi yang mengikuti video pembelajaran pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan semangat belajar untuk lebih baik dan lebih giat lagi ya Tuhan. Kami siap memulai proses pembelajaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, pada saat ini anak-anak Miss sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam bab 6 yang berjudul tentang Alkitab Penuntun Hidupku. Nah, yang menjadi domain Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini, siswa diharapkan memahami Alkitab sebagai firman Allah. Siswa dapat menjabarkan secara garis besar isi Alkitab. Siswa dapat menceritakan sikap yang baik dan benar dalam membaca Alkitab. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita memahami materi pembelajaran yang Miss akan sampaikan pada hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa sebagai orang Kristen atau remaja Kristen dianjurkan untuk setia membaca Alkitab? Nah, mengapa? Karena apa? Alkitab adalah pedoman hidup orang Kristen. Alkitab adalah penuntun hidup orang Kristen. Nah, Alkitab juga tidak pernah lepas dari kehidupan orang Kristen. Mengapa dikatakan demikian? Karena Alkitab berisi tentang pengajaran firman Tuhan yang menjadi penuntun ataupun petunjuk hidup orang beriman. Nah, fungsi Alkitab sebagai firman Allah dan sebagai ajaran iman yang harus dipelajari dan kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan Alkitab. Apa itu Alkitab? Kenapa Alkitab penting? Kenapa Alkitab itu penting bagi kita orang-orang Kristen? Karena Alkitab adalah pedoman ataupun penuntun hidup orang Kristen. Karena di dalam Alkitab berisi ajaran firman Tuhan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita genapkan dalam hidup kita. Nah, yang selanjutnya, apa itu Alkitab? Menurut Nifrik dan Bolan, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, di mana Roh Kuduslah yang menggerakkan dan mendorong para penulis dalam waktu
waktu terjadinya Alkitab. Nah, di sini menurut Mifrik dan Bolan, Alkitab itu firman Allah yang diilhamkan. Apa di sini arti diilhamkan? Diilhamkan di sini maksudnya digerakkan atau dipimpin oleh Allah. Dipimpin oleh Allah, di mana di sini Roh Kuduslah yang bekerja dan menggerakkan, mendorong setiap penulis Alkitab. Nah, jadi di sini Alkitab isinya itu tidak salah. Alkitab isinya benar karena itu diilhamkan oleh Allah melalui Kudus kepada orang yang menulisnya. Nah, di sini juga Miss mau sampaikan bahwa Alkitab itu wajib untuk dipercayai dan ditaati. Nah, tadi sudah Miss katakan bahwa Alkitab itu diilhamkan. Artinya itu tadi Roh Kudus telah memimpin dan menggerakkan hati para penulis, sehingga apa yang ditulis mereka itu merupakan pernyataan dari kehendaknya Allah dan merupakan firman-Nya Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan Alkitab menurut Mifrik dan Bolan. Itu yang harus kita percayai, itu yang harus kita taati. Nah, yang selanjutnya, Alkitab adalah firman Allah. Nah, Alkitab adalah buku kesaksian di mana penulisnya bersaksi tentang Allah yang Maha Besar, Allah pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharu hidup manusia. Sebagai orang Kristen harus mendalami Alkitab sebagai penyataan Allah bagi manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa Alkitab itu buku kesaksian yang berisi tentang firman Allah. Nah, kita sebagai orang Kristen di sini harus dituntut untuk mendalami, untuk memahami, untuk membaca Alkitab sebagai penyataan Allah bagi manusia. Karena dari isi firman Tuhan, kita boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, Miss ini mau sampaikan bahwa Alkitab sebagai firman Allah ini, kita bukan hanya sekedar membaca, memahami, atau mendalami Alkitab, tetapi hendaklah kita, khususnya sebagai remaja Kristen, harus bisa menjadikan isi firman Tuhan itu menjadi tingkah laku di kehidupan kita. Nah, orang Kristen itu harus menerapkan isi Alkitab di dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya membaca, bukan hanya mendalami ataupun merenungkan, tapi harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan itu harus hidup dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Ini yang dimaksud sebagai Alkitab adalah firman Allah, dan kita sebagai orang Kristen, khususnya remaja Kristen, harus mendalami dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang Miss ingatkan kepada siswa agar kita semua bisa belajar, bisa memahami Alkitab dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, Miss di sini mau sampaikan bahwa Alkitab orang Kristen itu terdiri dari 66 bagian. Nah, kitab Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Kitab Perjanjian Baru itu terdiri dari 27 kitab. Nah, Miss rasa kalian sudah mengetahui hal tersebut. Nah, Alkitab ditulis dalam kurun waktu
waktu 1500 tahun dan lebih dari 35 penulis selama lebih dari 35 generasi dari lapisan masyarakat. Nah, kalau kita bayangkan betapa lamanya setiap penulis Alkitab ini menulis isi Alkitab. 1500 tahun. Bagaimana kita membayangkannya? Begitu lama, bukan? Nah, di sini juga dikatakan bahwa Alkitab ini ditulis bukan hanya di satu tempat saja, melainkan di berbagai tempat dan dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, Alkitab ditulis di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Nah, Miss harap siswa-siswa Miss bisa memahami dan mengingat tentang kitab. Berapa kitab dalam perjanjian lama, berapa Alkitab dalam perjanjian baru, dan berapa kurun waktu serta di mana ditulis gitu. Kalian harus bisa memahami yang Miss tampilkan di slide. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu ada dua bahasa. Nah, dalam perjanjian lama itu digunakan bahasa Ibrani dan akhirnya juga digunakan dalam bahasa Aram. Nah, dalam perjanjian baru itu digunakan bahasa Yunani. Miss di sini mengingatkan kepada siswa untuk mengingat hal tersebut karena ini adalah dasar. Kita harus mengingat berapa kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa apa yang digunakan, bahasa aslinya apa gitu. Kalian harus memahaminya. Oke, yang selanjutnya. Seluruh kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan janji Allah bagi orang percaya, yaitu janji keselamatan yang dipenuhi dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, seluruh kitab perjanjian baru dan perjanjian lama itu merupakan janji Allah bagi orang percaya. Nah, yang dimana sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Nah, dimana dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa kelak Yesus akan datang yang kedua menjemput kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, oke, yang selanjutnya Alkitab mengajar kita. Nah, di sini Miss mau menyampaikan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ada 5 hal penting yang diajarkan Alkitab tentang kehidupan bagi kita. Miss akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama dikatakan di sini memuliakan Tuhan. Yang kedua berdoa, yang ketiga bersyukur, yang keempat berhati-hatilah, yang kelima jangan menjadi sama dengan dunia atau memahami kehendak Allah. Nah, kita masuk yang pertama, memuliakan Tuhan. Di dalam Alkitab kita 1 Korintus 10 ayat 31, firman Tuhan berkata, "Jadi baik kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah segalanya untuk kemuliaan Tuhan." Nah, artinya anak-anak Miss, segala sesuatu yang kita katakan, yang kita lakukan, kita melakukannya dengan cara yang mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Nah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, biarlah semuanya itu mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Lewat dari perkataan kita, lewat dari tingkah laku kita, kita harus memuliakan Tuhan. Baik dalam hal-hal kecil sekalipun. Contohnya, dalam berkata-kata. Nah, dalam berkata-kata itu hal yang sepele, tapi kita sebagai remaja Kristen harus berkata-kata untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, misalnya, contohnya,
ketika kita dalam suatu kondisi kaget. Nah, kaget, kita dikagetkan oleh teman kita, contoh yang sangat sepele. Nah, biarlah keluar dari mulut kita, dari pikiran itu, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, seperti itu contohnya. Tuhan Yesus baik. Nah, itulah hal-hal yang harus kita biasakan. Contoh yang kecil tadi, dikagetkan. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tapi banyak kita lihat anak-anak di luar sana, ada orang-orang yang kalau dia terkejut, kalau dia kaget, pasti mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, Miss mau mengingatkan kepada kalian untuk memuliakan Tuhan dalam setiap perkataan kalian. Ini yang mau Miss katakan kepada kalian, memuliakan Tuhan dalam situasi waktu apapun itu, dalam kegiatan apapun, biarlah hidup kita ini memuliakan Tuhan. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, berdoa. Ini terdapat Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, di mana dalam ayat 14 berfirman, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Ayat 15, "Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Nah, kitab suci tidak hanya memberitahu kita untuk berdoa, tetapi memberitahu kita bagaimana berdoa, seberapa kuat doa kita itu, dan bagaimana pemenuhan doa-doa kita. Nah, di sini Tuhan katakan berdoa. Alkitab mengajarkan kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa, menyampaikan, berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Dan biarlah menurut kehendak Tuhan saja, menurut rencana Tuhan saja yang boleh dinyatakan dalam hidup kita. Nah, seperti Miss pernah bilang kepada anak-anak Miss sekalian, bahwa yang terbaik yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Sebelum pun kita berdoa, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus berdoa. Kita harus menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi persoalan, atau apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi unek-unek kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berdoa. Nah, ini yang dimaksud dengan berdoa, di mana Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk kepada bagian yang ketiga. Di sini ada bersyukur. Alkitab mengajarkan kita untuk bersyukur. Nah, ini di dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, di mana firman Tuhan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Artinya apa, anak-anak? Artinya, dalam situasi apapun, kondisi apapun, sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen, harus selalu bersyukur. Bahkan di saat kesakitan, penderitaan, kehilangan, kita dipanggil untuk fokus pada berkat-berkat yang kita terima. Nah, firman Tuhan mengingatkan, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, kita harus bersyukur. Contohnya, misalnya kita dalam keadaan duka, dalam kesakitan, sakit hati, itu pun kita harus bersyukur. Kata firman Tuhan, kita harus fokus pada berkat-berkat yang kita terima. Karena segala sesuatu yang menimpa kita anak-anak, kita harus mengingat berkat yang Tuhan terima. Itu belum sebanding dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Nah, maka dari itu Miss mengajak kalian untuk bersyukur dalam situasi apapun, bersyukur dalam segala hal.
apa yang kita miliki, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Kita harus yakin, kita harus pegang kata-kata ini. Yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Nah, maka dari itu, Miss mengingatkan kembali untuk kita terus bersyukur. Bersyukur dalam situasi apapun. Oke, yang selanjutnya kita masuk kepada bagian keempat. Di sini dikatakan Alkitab mengajarkan kita untuk berhati-hati. Alkitab mengajarkan kita untuk berhati-hati. Nah, di dalam Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22. Di situ firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Nah, di sini artinya dari Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22, kita sebagai remaja Kristen harus bijaksana dalam menilai apa yang baik, apa yang buruk. Jadi lewat Alkitab mampu menolong kita dalam menilai apakah sesuatu itu baik atau tidak menurut ukuran iman Kristen. Nah, di sini dikatakan Alkitab mengajarkan kita untuk berhati-hati. Kita sebagai remaja Kristen, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, bagaimana kita tahu apakah itu baik, apakah itu buruk? Nah, kita kembali kepada Alkitab. Alkitab adalah pedoman hidup kita. Alkitab adalah penuntun hidup kita. Jadi kita harus kembali ke Alkitab. Apa yang diajarkan Alkitab itu adalah yang benar. Nah, jadi Miss mengingatkan kepada kalian untuk bisa membedakan apa yang buruk, apa yang baik, apa yang membangun kalian, apa yang bisa merosotkan kalian, apa yang bisa membuat kalian jauh dari Tuhan, itu dijauhkan. Katakan tidak kepada hal itu, tapi kita harus bisa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijaksana, kita harus berhati-hati karena di dalam dunia ini saat ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang menggoda kita. Setan, iblis itu dekat dengan kita, selalu menggoda kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab katakan kita harus berhati-hati, kita harus bijaksana, kita harus menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, Alkitab mengajar kita jangan menjadi sama dengan dunia. Jangan menjadi sama dengan dunia. Nah, di sini Allah ingin memahami kehendaknya. Kita harus memahami kehendak Allah. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Nah, karena dunia ini hanya sementara. Oke. Nah, di sini di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini merupakan tantangan yang sulit, terutama ketika kita dikelilingi oleh tawaran dunia ini, bukan? Nah, ayat 12, Roma 12 ayat 2 ini merupakan tantangan yang sulit bagi kita orang-orang Kristen, khususnya remaja-remaja Kristen. Karena kita sekarang dikelilingi oleh tawaran-tawaran dunia, di mana dunia ini semakin hari semakin maju, semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, dan banyak anak-anak muda terjebak dalamnya. Asik, banyak anak-anak muda asik main gadget, main handphone, jadi lupa waktu, lupa mengerjakan tugas. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, di sini dikatakan, tetapi kita sebagai remaja Kristen, di dalam bentuk tantangan dan godaan dunia ini, kita harus bisa menentukan apa yang kita lakukan dengan membaca firman Tuhan. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, di sini dikatakan kita sebagai remaja Kristen harus bisa menentukan apa yang kita lakukan menurut
firman Tuhan, menurut Alkitab, dari kita membaca firman Tuhan. Kalau kita setia membaca firman Tuhan, kalau kita setia berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kuduslah yang menolong kita dan memampukan kita untuk kita dijauhkan dari godaan-godaan dunia ini. Tapi kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita setia membaca firman Tuhan, kalau kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan jangan menjadi sama dengan dunia ini. Tapi kita harus memahami kehendak Allah. Kita harus memahami apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya. Yang menjadi kehendak Allah itu adalah Alkitab. Apa yang ada di dalam Alkitab, itulah yang harus kita lakukan. Oke? Nah, yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini, Miss menyimpulkan bahwa Alkitab adalah peta jalan hidup kita. Peta jalan hidup kita. Kalian tahu peta kan? Peta adalah panduan, pedoman, harus mengikuti jalur dengan peta. Nah, peta kita adalah Alkitab. Alkitablah yang menjadi pedoman hidup kita. Alkitab adalah menjadi panduan. Itu yang menjadi panduan kita, dan Alkitab juga memandu kita untuk sampai dengan selamat kepada tujuan hidup orang beriman, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, lewat Alkitab inilah, kalau kita membaca Alkitab dan kita memahami serta melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab, maka kita akan selamat sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu masuk surga, ya kan? Yaitu mendapatkan keselamatan dari Yesus. Nah, di sini juga dikatakan Alkitab membuat kita kembali ke jalurnya ketika tersesat. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar di mata Tuhan. Nah, kalau kita tidak tahu, kita harus balik kepada Alkitab. Kita harus membuka Alkitab, baca Alkitab. Karena segala yang benar itu hanya ada dalam Alkitab. Oke? Nah, di sini juga dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan haruslah sesuai dengan isi Alkitab. Dan semua yang kita lakukan dalam hidup ini harus mencerminkan ajaran Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan isi Alkitab. Dan semuanya harus kita lakukan dan harus kita cerminkan dalam ajaran Kristus. Kita harus mencerminkan di sini maksudnya kita harus mencari contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, ini yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Miss harap setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, anak-anak Miss bisa menjadikan Alkitab itu sebagai penuntun hidup anak-anak Miss di rumah. Mulai hari ini, anak-anak Miss setia baca Alkitab, rajin baca Alkitab, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran hari ini. Nah, Miss akan memberikan tugas kepada siswa-siswi Miss yang belajar di rumah, di mana Miss sudah menyediakan soal di Google Classroom. Miss sudah menyediakan soal di GC ya. Nanti dikerjakan, dikumpul. Oke. Yang Miss bisa sampaikan pada hari ini, semoga pembelajaran yang Miss sampaikan dapat berguna bagi setiap kita. Kita menjadikan Alkitab sebagai penuntun hidup kita, pedoman hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan.
kami boleh belajar bersama pada hari ini tentang Alkitab menjadi penuntun hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, mampukan kami agar kami bisa selalu setia membaca firman-Mu, memahami isi firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami, khususnya anak-anak didik kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, sebentar kami juga akan mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini, dan apapun yang menjadi kegiatan kami selanjutnya, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Oke nak, demikian pembelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.